Hadirin yang kami hormati, acara ke-8 sambutan dari pembina pesantren Tahfiz dan Takfim Nurul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Farhuddin Ja'far MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan Ustaz Ziyad. Beliau adalah pembimbing Quran dari Yaman. Jadi sekolah kita mojok-mojok juga ustaznya jauh-jauh datang. Kemudian asatidz semua, ya para tamu undangan, Pak Zakir, Pak Adnan dan lain sebagainya, Pak Kusno, dia datang jauh dari Serpong ini. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini dipertemukan di masjid yang mulia ini, Masjid Darussalam Gera Tugu Asri. Sebagaimana tahun lalu kita juga di sini acara haflah akhir sana untuk angkatan yang ke-12, dan sudah dengan yang sekarang ini kita sudah mengeluarkan sekitar 90 murid ya, tingkat SD. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita dalam membentuk dan mengkader generasi kita, generasi yang khairu ummatin ukhrijat linnas, generasi yang terbaik yang Allah pernah tampilkan di atas muka bumi ini, meniru generasi sahabat. Bercita-cita kita ingin mengulang sejarah sahabat. Pada kesempatan ini saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan tahun yang lalu, bahwa konsep pendidikan kita adalah konsep yang fokus kepada Al-Quran. Fokus pada Al-Quran bukan berarti hanya belajar tajwid. Banyak yang salah paham karena pemikiran masih sekuler. Kalau bicara Quran berarti nggak bicara teknologi, itu sekuler. Kalau Quran itu dunia akhirat jangkauannya, lebih canggih di teknologi jangkauannya. Karena teknologi itu masih dalam tataran sunnatullah kauniyah, masih dalam tataran 1+1=2, matematiknya begitu. Kita lebih dari itu. Kita seperti yang dibacakan tadi ayatnya sama anak kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itu cerita Allah nukilkan kepada kita tentang kasus Bani Israel, Yahudi setelah Nabi Musa. Karena mereka ditindas oleh bangsa-bangsa bengis yang lain, karena sebabnya mereka juga menjauh dari Allah, membangkang pada Allah dan Rasulnya. Terus mereka minta utus seorang nabi, padahal Rasul ada utus seorang raja, padahal nabi ada di tengah-tengah mereka. Coba lihat, otak kalau sungsang susah ya. Otak Bani Israel itu sungsang, maunya terbalik. Nabi ada, minta utus raja. Lalu Allah dikatakan oleh nabi mereka, untuk apa? Untuk kami berperang di jalan Allah, melawan orang-orang zalim. Nabi mereka tahu watak mereka tuh gak siap berperang. Pada zaman dulu ya, Bani Israel itu gak siap berperang, maunya menang aja. Orang yang disuruh berperang. Jadi kira tentara yang berperang di Palestina di pihak Israel itu orang Yahudi, enggak, orang Durs, orang Syiah, orang macam-macam, orang Kristen.
Mereka hanya tukang atur-atur aja dari gedung pencakar langit itu. Lalu diutus juga oleh Allah raja itu, diberi nama. Ketika dikasih tahu bahwa raja mereka itu Talut, namanya Talut, oh dia bilang, diprotes, ya Allah, gimana mungkin Talut bisa jadi raja? Wala bi'ta sa'atan minal mal. Dia bukan konglomerat, orang kere itu, ya kan? Lalu dijelaskan bahwa bahwa Talut itu diberi Allah kelebihan, wa zadahu basatan fil jismi wal ilm. Allah berikan kemampuan fisik dan ilmu yang luar biasa. Karena yang dilawan itu adalah Jalut. Jalut itu terkenal sadisnya. Lalu diutuslah, dipilihlah mereka oleh Talut untuk berperang sebanyak 70.000 orang. Ya, dengan dikasih tes ujian akan melewati sungai. Disyaratkan kalau kalian lewatin sungai tidak boleh minum. Sebab kalau kalian minum nanti perut kalian buncit, nggak kuat lari. Pas lewatin sungai itu minumlah semuanya. Ada yang nyelam, ada yang minum. Padahal hanya boleh untuk diambil sedikit saja dengan telapak tangan gitu kan. Menurut riwayat, saya baca di tafsir Ibnu Katsir, rontoklah mereka itu semua, tinggal 7.000 yang siap berperang. Dari 70.000, 10%. Nah ketika itulah, ketika menghadapi pasukan Talut itu, mereka mengatakan, kami nggak mampu ya Allah menghadapi pasukan yang begini hebat nih, nggak mampu nih. Nah ada sekelompok kecil orang yang yakin bertemu dengan Allah, artinya semua aktivitas kita ini sejak yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, perang sekalipun, itu untuk bertemu dengan Allah. Mereka berkata, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Orang yang tadi spirit keimanannya, perangnya bukan untuk mencari wilayah, cari harta ghanimah, tapi cari ridha Allah Ta'ala. Mereka berkata, nggak ada masalah walaupun kita sedikit. Karena setelah terjadi sepanjang sejarah umat manusia, betapa banyak kelompok yang kecil itu mengalahkan kelompok yang besar. Wallahu ma'as sabirin, asal syarat kita sabar. Nah dan terusnya sampailah mereka berdoa, Rabbana afri alana sabra wa sabbit aqdamana wa ansur al-qawmil kafirin fadamuhum bidillah wa qatala Daud Jalut atallahul mulku hikmatu alamu mimma yasha. Jadi ini pertarungan ini yang sekarang kita hadapi. Ya cerita Talut dan Jalut ini yang sekarang kita hadapi. Coba kita hitung. Umat Islam boleh banyak jumlahnya, tapi kualitasnya usa'un ka usa'il ka Bani Israel zaman dahulu. Donald Trump datang ke kampung mereka, negara mereka, disambut bagaikan Tuhan. Coba lihat. Katanya agamanya Islam. Katanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kasih duit ribuan triliun. Coba lihat. Itu di sana, di Arab. Bagaimana di sini? Tentu lebih parah lagi. Di sini penipu aja bisa jadi presiden 2 kali. Dan mau nipu terus sampai sekarang. Nggak masuk akal. Unbelievable. Ya, seorang penipu, dungu, dongok. Ya kan? Dongok itu dongok, Bu. Bahasa kampung saya di sana dongok. Bisa merekayasa 270 juta orang dan semuanya amin. Itu kalau kita berkualitas nggak mungkin bisa terjadi itu. Ya. Nah alhamdulillah saya mendalami Al-Quran ini sejak dari kecil, umur 15 tahun. Kalau mereka beruntung dari umur 6 tahun dah dengan Al-Quran. Kalau saya umur 15 tahun baru. Itu pun tidak fokus karena ya malum lah di kampung dulu kan. Jadi saya 40 tahun lebih mendalami Al-Quran, meyakini betul 100%, 1000%, 1.000%. Kalau umat kita mau bangkit, kalau umat Islam mau jaya, kalau umat Islam mau maju, mau jadi ustadziyatul alam, soko guru dunia,
Sebagaimana 12 abad yang lalu lamanya, mau nggak mau kembali pada Quran, bukan kembali pada teknologi. Israel kurang apa teknologinya? Ngalahkan Hamas yang 30.000 orang aja nggak bisa. Monitor wilayah 360 kilo persegi seluas Depok nggak bisa. Padahal di Iran dia bisa membunuh ahli nuklir, jenderal, pas dia bisa bunuh. Tapi di Gaza dia nggak bisa. Kenapa? Kenapa unggul? Karena Al-Quran sejak dirintis oleh Syekh Ahmad Yasin, Hamas didirikan Hamas, beliau melihat, dideklarasikan tahun 87, Desember 87, tapi dirintisnya tahun 60-an. Beliau melihat sejarah umat sejak Khilafah Utsmaniyah hancur 24, umat bukannya dekat pada Al-Quran tapi menjauh. Makanya jumlah besar tidak ada artinya di mata orang kafir. Dalam hadis jelaskan itu, Allah cabut rasa segan dari hati musuhmu. Coba Allah cabut rasa segan. Kenapa? Karena kalian hutha'un kautha'is sail. Kalian seperti buih yang terombang ambing di atas air terjun, keluar buih, ya kan? Habis itu dibawa angin sana sini hancur. Nggak sampai sejam, 2 menit, 3 menit hancur. Itulah umat Islam hari ini. Nah, saya alhamdulillah sejak kita mulai merintis sekolah ini sekitar 10 tahun lebih yang lalu itu mencoba berpegang pada prinsip ini, kualitas. Walaupun jumlah kita nggak banyak, sampai hari ini tidak lebih dari 10-12 orang setahun cuma kita terima. Karena fasilitasnya juga terbatas. Mungkin ini cara Allah untuk memberikan pelajaran pada kita. Kalau kita udah besar, gedung bertingkat, mungkin kualitas nggak diperhatiin lagi. Kualitas nggak diperhatikan lagi. Jadi saya tidak termasuk orang yang percaya dengan gedung tinggi, kualitas canggih, semua serba teknologi. Enggak. Karena tidak pernah manusia dibangun dengan teknologi, enggak pernah. Tapi manusia dibangun dengan Al-Quran atau dengan kitab-kitab wahyu terdahulu, kemudian lahir teknologi, itu iya. Cobalah cari sekarang, apapun teknologi di barat itu semua ngambil dari Islam. Nggak ada satupun, nggak ada, hampir nggak ada satupun yang dari zero mereka kembangkan, nggak ada, semua dari Islam. Sekarang kenapa pindah teknologi itu kepada barat? Ya karena umat jauh dari Al-Quran. Otomatis ekonomi, teknologi, politik jauh, karena akan mengikuti sunana man kana qablakum. Kalau kita jauh dari Al-Quran, tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Wa in dakhalu ala hujri dabbin la dakhaltumuh. Bahkan memaksakan diri untuk masuk ke dalam agama mereka, cara hidup mereka diibaratkan Rasulullah SAW, walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun masuk. Sampai sekarang dari sekian ratus item kehidupan kita, mana yang nggak dimasuki Yahudi Nasrani? Nggak ada. Sampai sekolah aja, sekolah agama ini masuk Yahudi. Sampai masjid aja masuk Yahudi Nasrani. Adalah sekarang namanya masjid moderasi beragama. Itu adalah masjid Yahudi dan Nasrani itu. Masjid dirancang menjadi masjid moderasi beragama. Itu masjid yang diobok-obok oleh Yahudi dan Nasrani. Nah, beginilah sunatullah terjadi. Makanya konsep pendidikan kita sederhana, dibuat sederhana dari SD. Quran, tajwidnya kayak tadi itu ilmu tajwid kan. Nanti pemahamannya diurai melalui buku namanya yang kita siapkan sendiri, tidak pakai referensi orang lain, namanya PI, Pendidikan Agama Islam. Apa isinya? Cuma 4 aja isinya, ngambil dari Quran dan hadis Rasulullah. Iman dan rukunnya, Islam dan prakteknya, rukun Islam. Kemudian akhlak, kemudian sejarah para nabi dan rasul, 10 sahabat. Itu aja, simpel. Karena intinya ada di situ. Kalau 4 ini
tertanam dalam diri anak kita, yang mereka hafal Quran, paham Quran, tajwidnya, tadaburnya, insya Allah ada harapan kebangkitan, ada harapan lahir generasi khairul ummah. Tapi kalau sudah dicampur-campur, jadi kayak es campur gitu, ya, sedikit seni, sedikit ini, sedikit lama-lama ini kayak apa ya? Kayak susu sebelanga dirusak oleh nila setetes. Islam itu harus referensinya jelas, Quran dan Rasulullah SAW. Bahwa ilmu-ilmu berhitung, ilmu matematika itu kita ajarkan, itu bagian dari Islam. Salat aja dihitung 5 kali sehari kan, rakaat aja 17 kali sehari minimal kan, hitung-hitungan. Jadi banyak orang salah paham. Kalau kita bicara Quran, oh berarti nggak ada teknologi. Enggak. Kita bicara Quran sebagai dasar segala sesuatu. Sebagaimana Quran dasar kita berwudu, bertaharah, bersalat, puasa, haji, zakat dan seterusnya. Begitu juga nanti kalau anak-anak ini kita kembangkan teknologinya berdasarkan Al-Quran. Agar dia tidak terlepas di Al-Quran. Agar dia tahu semua alam di tangan Allah. Sekarang umat kebingungan kan. Mau dukung Iran, Syiah. Mau dukung Israel, Yahudi, Nasrani. Bingung kan? Padahal enggak. Jangan bingung-bingung. Orang yang baca Quran gak bakal bingung itu. Yang ini iblis, ini setan. Mau ikut mana? Ayo. Baca Quran. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya kan? Ya bani Adam, la tanakmu syaitanu kama akhraj abakum minal jannah. Jadi bingung gitu loh. Kita dibuat dalam posisi yang tidak ada memilih, yang tidak bisa memilih. Padahal kita punya jati diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak berkualitas. Kalau kita berkualitas, kita nggak akan takut. Mau iblis, mau setan maju depan kita lawan. Ini mentalitas ini nggak akan terjadi. Kam min fi'atin qalilatin ini, ya, kalau memang tidak memahami dan menghayati Al-Quran. Nanti SMP lain lagi kita pendekatannya. SMA nanti lagi kalau takdirkan berkembang, ada lagi pendekatannya. Tapi basic dasarnya adalah penguasaan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dibagi dua. Ada yang terkait dengan syar'i, ada yang terkait dengan sains dan teknologi. Ya, ada dua. Terus tambah ilmu-ilmu sosial lain yang insya Allah kalau ke depan SMA itu kita bisa ajarkan. Nah jadi, ya, cuman kan ini kan program baru. Saya boleh mengklaim bukan di Indonesia, saya di dunia nggak ada yang begini. Saya hafal saya dunia. Mau di Yaman, mau di Mesir, mau di Saudi, mau di Maroko, mau di Pakistan, mau di Turki, hafal saya konsep pendidikannya kayak apa. Nggak ada yang begini, nggak ada. Masih sekuler, konsep pendidikannya masih sekuler. Atau nggak sekuler, kuper, jumud, ya kan? Baca-baca ayat ini nggak paham, baca ayat ini nggak paham konteksnya dunia sekarang nggak paham. Jadi kita ini bainal jumud, di antara jumud dan sekuler. Al muslimun al yaum, orang muslim hari ini bainal jumudi wal ladini, antara jumud dan ladini. Nah, alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada ibu-ibu bapak-bapak yang mempercayakan anak-anaknya kepada kita, walaupun bangunan kita sederhana, tempat juga kecil, tapi tiap tahun ada aja yang mau menyerahkan anaknya. Sampai hari ini yang adik-adik kita ini udah 90 orang nih. Ada yang hafal 17 juz, dari 7, 10 juz, 5 juz dan seterusnya. Tapi harapan kita itu. Tapi tentulah ya, kita tidak mengatakan ini sudah sempurna. Kita akan evaluasi terus. Karena memang tidak gampang untuk melahirkan generasi terbaik, itu memang nggak gampang. Banyak pendukung-pendukung yang harus kita wujudkan. Banyak pendukung-pendukung, ada SDM-nya, ada fasilitas lainnya. Tapi paling tidak at-tahadduts bil ni'mah, kita ceritakan nikmat yang Allah berikan pada kita, nggak apa-apa untuk motivasi orang lain. Banyak santri-santri sini yang tamat bingung cari kelanjutannya. Mau masuk SMP mana, mau masuk pesantren mana. Pas sudah dicoba mereka mau keluar. Kenapa? Karena alhamdulillah Qur'annya dan lain-lainnya mereka merasa harusnya disambung. Masa turun lagi? Nah itu salah satu fakta.
yang kita dapatkan dari orang tua atau dari murid-murid yang tamat dari kita. Makanya doakan Bapak Ibu sekalian, semoga nanti paket pendidikan kita ini sampai SMA, dan itu sudah saya konsep semua itu. Ya, silabusnya segala macamnya dari SD, jadi bisa 12 tahun. Karena Nabi SAW di Mekah berapa tahun? 13 tahun, lahir khaira ummatin ukhrijat linnas. Masa kita 12 tahun tidak bisa melahirkan generasi kuat, generasi yang hebat kalau kita bina dari kecil. Nah, tapi itu terserah Allah lah. Yang penting kita berikhtiar kapan terwujudnya, wallahu taala alam. Sama dengan saudara-saudara kita berjuang di Palestina, kapan merdekanya wallahu alam. Yang penting berjuang terus, berjihad terus habis-habisan. Nanti juga satu saat juga akan Allah beri kemenangan. Jadi sekolah kita simpel, pagi itu Quran, yang belajar, yang tahsin, yang ini, yang hafal, pagi Quran, ya kan, tambah lain-lain. Ntar habis zuhur, habis istirahat, satu baru masuk materi PAI, masuk materi calistung, ya simpel. Cuman problemnya ini problem ya, ini problem kalau tidak pesantren, kalau nggak nginep. Pertama, kita sekolah cuma 5 hari dalam sepekan. 5 hari dalam sepekan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Ahad libur. Nah ini libur, ini bahaya ini. Ini bisa menghancurkan yang kita bangun 5 hari sebelumnya itu. Ada problemnya ini. Artinya salah satu kelemahan kalau kita tidak pesantren kan. Mau di pesantren kan anak-anak kecil-kecil ya. Susah juga kan. Makanya ada ide nanti mungkin baru masuk pesantren kelas 4 ke atas. Kelas 1 sampai 3 biasa full day school. Kalau kita jadi Allah rezeki, baru nyantai itu kelas 4, 5, 6, jadi 3 tahun. Karena di situ waktu bisa banyak. Ya. Kemudian berikutnya tempat kita terbatas. Ini juga masalah juga. Anak-anak untuk olahraga, untuk ini sangat terbatas. Tapi sampai hari ini alhamdulillah berjalanlah sebagaimana normalnya. Nah, terus bagaimana dengan materi-materi umum? Saya sudah pelajari dan sudah membuktikan 10 tahun lebih. Pelajaran umum SD itu cukup 2 kali sepekan belajarnya dan 2 jam sekali belajar. Udah, jadi 4 jam sepekan. Ngapain ngajarin anak kita calistung ini dari pagi sampai buang-buang umur itu? Agar bisa efektif dan efisien, kita kerjasama sama bimbel, ya kan? Biar bimbel yang menata materinya. Jadi dia ngata materinya, kita kasih jam 2 kali sepekan. 2 jam, sekitar 2 jam 1 kali masuk. Ternyata nggak ada anak-anak yang nggak lulus, alhamdulillah. Nggak ada satu pun dari 90 orang ini yang nggak lulus, nggak ada. Berarti materi SD 6 tahun yang di kita itu, yang dari sejak awal merdeka itu sampai sekarang itu, cukup 2 kali sepekan, 2 jam 1 kali, 4 jam sepekan, 16 jam per bulan. Jadi ini kita menemukan rumusannya. Alhamdulillah nggak ada masalah. Oh, kelihatanlah bahwa sistem pendidikan kita ini bunuh umur, bunuh diri akhirnya. Yang seharusnya anak udah paham Quran, udah baca Quran, udah begini-begini, enggak jadinya kan. Dibuatlah macam-macam materi itu. Nah, kemudian terkait dengan ekstrakurikuler, saya berijtihad bahwa anak-anak ini harus diajarkan teknologi masa depan, bukan teknologi masa lalu. Teknologi masa depan itu digital. Sekarang dan ke depan itu digital. Makanya kalau bapak-bapak, nanti kita akan ada lelang lukisan mereka ya. Nanti untuk Palestina, habis ini saya akan umumkan lelang untuk Palestina. Cobalah lihat hasil mereka. Kenapa? Karena digital itu perlu inspirasi. Dimulai dari melukis. Dari melukis itu perlu inspirasi. Karena digital kan banyak nanti itu. Ada kartun, ada desain, grafis, ada macam-macam kan. Ada programmer, ada ini, ada macam-macam. Ada video, kan banyak itu. Ya, ada aplikasi. Banyak nanti anunya, cabang-cabangnya. Itu kalau nggak kuat imajinasinya, nggak bisa itu, mentok itu. Maka kita latihlah dari kecil mereka, semoga dengan harapan terbangun imajinasinya, kuat dia punya gambaran-gambaran, sehingga dia berpikir apa? Teknologi masa depan.
Saya tidak ajarkan anak-anak kita buat cendol, itu teknologi masa lalu. Tidak ajarkan mereka bagaimana menanam kangkung, menanam singkong, itu teknologi masa lalu itu. Punya sehektar aja tanah tanam singkong belum tentu pulang modalnya. Sekarang kita kapan punya tanah 1 hektar? Tapi kalau dia punya produk digital, ya produk digital, dan saya udah 3 produk digital saya, ini akan dikembangkan lagi, ya kan? Kalau mereka punya, cari uang 100 juta itu merem. Bahkan saya menemukan waktu saya diundang oleh Google, karena dianggap produk saya itu produk masa depan, ya, dianggap developer masa depan. Diundang saya Google 1 hari training, menghadirkan seorang anak muda dari Australia, keturunan India begitu, tapi dari Australia, umur 21 tahun. Dia punya uang $1 miliar di kantongnya, $1 miliar. Nanti saya ajarin bagaimana cari duit begitu. Asal berkualitas produknya. Ternyata sederhana. Dibuat aja games, sebarin di Google. Zaman dulu kan masih berbayar tuh kan, $0,5, $1 kan. Produk dia di-download $1 miliar lebih. Jadi sekali $1 aja dia udah dapat $1 miliar. Nah sekarang kapan orang Indonesia kita lihat uang $1 miliar kecuali korupsi kayak para pejabat itu. Nah jadi berpikirnya ke depan. Belum lagi saya bisa buat, kalau mereka nanti udah ngerti, saya bisa buat alur cerita perang membebaskan Palestina. Saya bisa buat alurnya. Dari mana dulu, bagaimana cara menyerang pemikiran mereka, bagaimana cara senjata yang digunakan. Saya bisa buat itu. Cuman belum ada tenaganya yang bisa buat. Bagaimana cara mengembangkan perang gerilya seperti dikembangkan oleh Hamas. Itu bisa kita. Jadi ke depan itu anak-anak kita tuh manuver sudah. Kalau sekarang kan jadi konsumen kan, game yang nggak jelas, film yang nggak jelas, tontonan yang nggak jelas. Nah itu kalau kita punya tenaga ahli banyak di bidang digital, itu bisa kita gantikan semua itu. Saya sekarang contohnya ya punya program kartun anak-anak 1250 episode sudah saya tulis rancangannya. 650 untuk bagaimana belajar baca Quran, 604 bagaimana tadabbur Al-Quran, 604 episode bagaimana menghafal Al-Quran. Jadi kalau kartun ini sudah keluar, nanti akan masukkan dalam satu device kecil, itu bisa colokkan ke TV, dicolokkan ke laserdisc, kemana-mana. Satu rumah satu aja. Itu kan revolusi Quran kan. Tapi siapa yang mau nolong saya sekarang? Modalnya saya hitung-hitung saya butuh 75 sampai 100 miliar. Ya kan? Tapi saya sudah punya kerangka berpikirnya, materinya. Dan kalau soal tenaga ahli sih bisa aja saya cari. Saya tanya, ada jamaah habis salat Jumat, saya datangin, dia bilang, Ustaz khutbahnya bagus banget. Sambillah cerita-cerita, saya punya program untuk membuat kartun Quran komplit untuk anak-anak, agar anak-anak kita nggak dimakan oleh virus-virus iblis yang ada dalam handphone segala macam itu. Saya tanya, dia mengenalkan diri, saya dari platform pembuat macam-macam iklan, ini macam-macam. Dia bilang itu iklan di Samsu itu kami yang buat itu, Ustaz. 30 detik itu 1 miliar bayarannya. 30 detik. Saya bilang saya 1250 episode. Satu episode itu 20 menit. Berapa harus bayar ente? Saya bilang. Dia 30 detik harus dibayar 1 miliar. Tapi saya maunya se-clearnya, secanggih iklan, saya bilang di TV-TV itu. Wah, akhirnya nyerah dia. Udahlah, kita tunggu Allah aja ngasih kita duit nanti. Atau nemuin anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang bisa dibayar, yang bisa dikasih kompensasi yang makul, reasonable, ya kan? Nah ini contoh, ini contoh.
Peluang kalau kita dengan Al-Quran itu dunia akhirat peluangnya. Tapi benar belajar Qurannya. Ya, kalau nggak benar ya kita paling jadi imam selesai, jadi imam selesai. Target kita bukan jadi imam di masjid. Itu target awal itu. Target akhir kita menguasai dunia. Dan itu bisa. Dan insya Allah bisa. Dan sudah terbukti selama 12 abad. Nah inilah kira-kira misi sekolah yang kita bangun. Ya, walaupun terletak di gang situ, gang apa namanya itu? Situ indah. Semoga semakin hari semakin indah insyaallah taala. Demikian, saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.